Hai teman-teman, semoga berkah melimpah untuk kita semua. Buat yang baru di channel saya, kenalin saya Indri. Saya suka cerita tentang dunia menulis dan blogging. Kali ini saya mau berbagi tips supaya kita bisa konsisten menulis dengan kebiasaan baik menulis 1000 kata per hari. Habit menulis 1000 kata per hari sebenarnya sudah banyak yang menerapkannya. Contohnya seperti Terelie itu juga menerapkan kebiasaan baik ini. Sepertinya 1000 kata per hari itu banyak sekali ya, karena rata-rata artikel yang ada di blog itu ada 300 sampai 800 kata. Nah, jika kita ingin membuat artikel yang berkualitas, sebaiknya kita mulai belajar menulis artikel di atas 1000 kata, terutama jika ingin blog kita memiliki pembahasan yang komprehensif dan juga disukai oleh Google. Nah, untuk menciptakan 1000 kata per hari itu bukan hal yang mudah memang, namun bisa untuk dilakukan. Saya sudah menerapkan 1000 kata per hari ini sejak lama, namun benar-benar konsisten itu baru-baru ini saja. Apa manfaatnya kita menulis 1000 kata per hari? Nah, 1000 kata ini kalau kita tulis dalam sekali duduk mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Itu jika tidak ada distraksi sama sekali. 1000 kata yang saya maksud di sini bukan hanya 1000 kata yang berupa draft ya, atau masih dalam rancangan, tapi 1000 kata yang memiliki makna di dalamnya. Jadi setiap yang kita tulis itu bukan lagi sesuatu yang masih bisa diedit. Kemudian dari 1000 kata mungkin yang benar-benar bagus itu hanya 500 sampai 800 kata. Nah, 1000 kata di sini kalau untuk latihan boleh saja kalau kita tulis hanya mencurahkan seluruh pikiran kita. Itu untuk di awal tidak apa-apa, sebaiknya kita sesuaikan dengan kemampuan kita juga ya. Kalau kita punya skill menulis yang baik, 1000 kata yang saya maksud di sini adalah 1000 kata draft yang hampir jadi hanya butuh sedikit editan. 1000 kata ini bisa berupa satu artikel utuh, artinya dari awal sampai akhir itu idenya hanya satu dan bisa dinikmati sebagai artikel yang utuh. Ini bisa kita posting di blog atau kita bisa mencicil satu bab novel misalnya. Nah, dalam satu bab novel kan biasanya ada beberapa lembar ya. Nah, itu bisa jadi 1 sampai 2 bab. Kalau untuk latihan, kita pilih topiknya juga yang ringan-ringan dulu, seputar kegiatan kita sehari-hari atau juga tentang topik yang kita minati. Nah, kalau untuk menulis secara profesional, misalnya kita sedang ada proyek menulis buku atau kita menjadi seorang freelancer penulisan artikel yang dimana itu dipesan oleh klien kita, maka 1000 kata per hari ini sangat bermanfaat supaya kita punya produktivitas yang tinggi. Jadi latihannya bisa kita gunakan di sela-sela waktu luang kita, misalnya kita sedang menunggu ini ya untuk waktu jeda. Kemudian bisa juga kita punya waktu di pagi hari sebelum kita memulai aktivitas, kita menulis 1000 kata dalam sekali duduk. Beberapa penulis, terutama penulis novel yang saya ketahui memiliki habit tersebut dan mereka akhirnya bisa menghasilkan banyak sekali buku. Nah, untuk kalian yang masih bingung
Ini yang ditulis apa ya kak? Kok 1000 kata? Sepertinya saya hanya bisa menulis sekitar 1 halaman per hari. 1 halaman itu kira-kira 300 kata. Dengan 1000 kata bisa jadi 3 halaman lebih ya di Microsoft Word atau di Google Docs. Kalau saya biasanya menulis dengan topik yang saya sudah tentukan. Jadi kita bisa menabung outline dulu. Kita bisa menuliskan hal-hal yang kita minati, misalnya tentang ini ya, dunia blog, atau kita menulis tentang minat kita gaya hidup slow living atau minimalism, atau tentang keuangan, tentang journaling, kemudian tentang fashion misalnya kalau kalian berminat, kemudian skincare. Nah, tapi seperti itu biasanya lebih mudah kita eksekusi karena kita sudah akrab dengan apa yang kita tulis. Atau kita suka menulis fiksi ya, kalau kita bukan penulis artikel, kita menulis fiksi, bisa menulis cerpen. Untuk cerpen kan biasanya ada sekitar 7-8 halaman atau 10 halaman. Nah, itu kira-kira ada 3000 kata ya. Berarti sebenarnya dalam sekali duduk kita bisa membuat 1 buah cerpen, bahkan itu jumlah katanya sampai 2000 sampai 3000 kata. Kalau cerpen yang lebih pendek berarti 1000 kata itu bukan hal yang sulit. Nah, kalau kita sudah memiliki draft novel, yaitu outline-nya kita sudah punya ini ya, semacam perencanaan kapan kita akan menyelesaikan tulisan tersebut, maka jauh lebih mudah lagi dalam 1 kali duduk kita menulis 1000 kata ini untuk 1 hari tersebut. Jika kita benar-benar sibuk, misalnya kita sambil bekerja nih, atau ibu rumah tangga, atau kita punya kesibukan kuliah, nah seperti itu kita bisa pecah menjadi 3 kali, nah masing-masing 350 kata misalnya. Nah, selain itu kita bisa akali juga dengan kita menulis pendek sejumlah 100-200 kata. Itu berarti kalau 1000 kata kita butuh 5 tulisan pendek. Tapi tulisan ini bersambung, jadi kita bisa menulisnya ya kalau kita lagi rebahan gitu ya, daripada scrolling sosial media terus, kita coba ketikkan buah pikiran kita. Nah, kita butuh waktu hanya sekitar beberapa menit untuk menuliskan 100 kata tersebut. Coba deh kalian hitung di ini ya, word count. Nah, kita bisa lihat bahwa kita sekali menuliskan WhatsApp untuk teman kita dalam satu waktu bisa jadi lebih dari 300 kata loh. Ini sudah pernah saya coba dan memang benar, kita bisa lebih produktif kalau kita melakukannya dengan cara yang kita sukai. Seperti kita bisa mengetik di WhatsApp, kemudian kita kirim ke nomor kita yang lain. Biasanya kan kita punya ya second account di WhatsApp, atau kita kirimkan ini kepada nomor kita yang sudah mungkin tidak aktif atau yang lain. Dengan berbagai cara, insya Allah nanti bisa terkumpul 1000 kata dalam 1 hari dengan cara yang menyenangkan. Nah, untuk tips yang lain yaitu kita bisa mulai mengajak teman untuk menulis 1000 kata per hari ini sebagai habit yang bisa kita kembangkan bersama-sama. Kita saling mengingatkan, hari ini sudah nulis 1000 kata belum? Nah, kita bisa buat grup WhatsApp atau kita buat semacam lingkaran untuk ini saling mengingatkan. Bisa juga di absen untuk awal, mungkin ini sangat bagus karena kita membentuk kebiasaan itu minimal kita melakukannya 21 hari. Ada yang berpendapat seperti itu, ada pula yang berpendapat berapa puluh kali. Nah, seperti itu silahkan dicoba. Mungkin dalam kurun waktu 1 bulan misalnya kita ada challenge untuk membuat tulisan 1000 kata per hari. Kalau ada yang bolong misalnya, kita ada punishment-nya atau kita ada hukumannya.